Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Di klasis waktu yang lalu menjadi ketua klasis dan bergantian sekarang saya diminta untuk lebih khusus ke bidang kesaksian pelayanan, juga yang ditugasi untuk bagaimana membuat inisiasi kerjasama dengan CU yang dilahirkan oleh klasis pada 3 Januari 2011, dan kita sedang merintis untuk KPB sebagai marketing dari wirausaha di lingkungan GKJ Klasis Purworejo. Klasis Purworejo itu terdiri dari 11 jemaat. 2 yang paling besar adalah Purworejo dan Kutoarjo. Yang lain itu adalah jemaat-jemaat yang banyak di bidang wirausaha dan pertanian juga. Dan ada GKJ Purworejo Selatan, ada Jenar Keparang, juga ada Telepok. Sementara gereja lainnya yang murni banyak petaninya terutama itu ya, itu yang Pituro, kemudian Bener, Karangjoso, lalu ada di Kaligesing, Jatirejo, dan Sidorejo. Jadi semua ada 11. Nah, di 11 gereja ini menarik sebetulnya, karena yang pegawai negeri bisa dihitung ya. Yang lain-lain itu kebanyakan wirausaha. Dan wirausaha ini yang paling banyak biasanya ya pedagang, tapi juga ada petani. Nah, yang bergerak kalau di Jatirejo yang paling kentara itu mereka produksi gula, itu gula Jawa itu ya, gula aren tapi juga gula Jawa itu. Kalau di Telepok itu pertaniannya juga bagus, bahkan sekarang mereka sedang mengembangkan porang ya, kalau tidak salah itu porang gitu. Lalu di Bener itu juga gula, tapi yang paling mengumumkan di sana itu adalah orang bikin besek itu yang dari bambu itu, kerajinan bambu itu. Jadi ada banyak yang bisa dikembangkan di Klasis Purworejo. Itulah sebabnya klasis lalu berpikir, pikirannya strategis. Untuk bisa membuat pengembangan itu harus ditata dengan lembaga yang menangani. Maka lahirlah koperasi modern yang kita sebut dengan credit union itu. Nah, tugas credit union adalah memberdayakan ini, memberdayakan warga jemaat dan warga sekitar supaya mereka punya jiwa wirausaha. Maka bisnis utama dari Credit Union Angudi-Laras GKJ Klasis Purworejo adalah membuat pemberdayaan anggota, selain juga tentang modal usaha. Nah, ini sudah mulai jalan dan ini memang tahun ke-9 ya, tahun ke-9 sudah mulai bertumbuh. Paling tidak saya menjadi saksi, karena selain ketua klasis waktu itu, saya salah satu pendiri CU. Dari 2.240.000 modal awal Credit Union Angudi-Laras, sekarang sudah miliar, mendekati 15 miliar mungkin lebih. Ya, ini jelas karena usaha anggota yang berkembang. Nah, oleh sebab itu perlu jaringan yang lebih maju. Kita tidak cukup dengan pemberdayaan untuk dilatih. Kita tidak cukup lagi sekedar disediakan bersama untuk modal usaha, tapi jaringan harus dibuat. Nah, dalam rangka jaringan itulah kami sangat bersyukur karena Sinode GKJ ada kebijakan yang disebut dengan KPB itu ya, jadi kantor pemasaran bersama, dan Klasis Purworejo sudah memutuskan itu. Kami segera akan launching dan ini menjadi klub gitu. Ada pemasaran yang dipasarkan ada karena ada wirausaha, dan ada yang memberikan pembinaan pelatihan untuk mereka bergerak di bidang apa dengan jaringannya, ditambah lagi dengan modal. Yang paling menggembirakan adalah CU Angudi-Laras GKJ Klasis Purworejo itu diberkati Tuhan berkembang pesat, sehingga sekarang
mengalami proses-proses yang luar biasa. Salah satunya adalah jaringan aplikasi SCT ya, Solusi Cerdas Terpercaya SCT, yang memungkinkan anggota CU itu bisa berbisnis dari rumah, bisa berbisnis lebih luas, bisa setor lewat toko modern, bisa menarik dana juga lewat toko modern Alfa Indo misalnya gitu ya. Itu, dan ini yang luar biasa, dan saya yakin ke depan Klasis Purworejo bersama dengan masyarakat sekitar di Kabupaten Purworejo akan mampu naik kelas di bidang sosial ekonomi. Nah, dengan adanya sistem yang sudah tertata di CU Angudi Laras bersama-sama dengan anggotanya termasuk KPB, GKJ, Klasis Purworejo, maka sekarang kita bisa bergerak lebih cepat untuk mewujudkan ekonomi kreatif yang kita rindukan cukup lama. Ekonomi kreatif itu yang dimaksud oleh kami adalah di tengah pandemi seperti ini, warga tidak kaget, tidak semplah. Mereka sudah tahu mau berbuat apa. Kalau pemasaran yang di rumah-rumah itu tidak bisa lagi atau terkendala, mereka sudah biasa. Karena yang pertama, di CU itu ada yang namanya pasar online yang disebut dengan Jo Kemendus. Jo Kemendus, Jo itu ojo, jangan, Kemendus itu sombong. Jadi kadang-kadang kita itu jadi orang yang kemendus gitu, sombong. Sementara situasi sudah seperti ini, harus kreatif. Nah, itu ada pasarnya, komunitas cual Jo Kemendus. Wujudnya WA online, WAG. Lalu yang kedua, ada selain WA itu yang disebut dengan Telegram. Telegram ini seluruh yang berwirausaha itu bergabung di situ, sehingga bisnisnya jadi tidak hanya jalan tapi cepat sekali itu sangat menolong untuk yang model ini. Nah, ditambah yang ini yang sedang kita tata di Klasis itu yang disebut dengan KPB, ini kantor pemasaran bersama, itu nanti akan lebih bagus. Nah, yang bisa membuat kreatifnya nanti lebih cepat itu adalah database. Maka kami sudah mulai menyusun database. Sebetulnya ini orang punya usaha apa saja yang sudah siap dan seterusnya gitu. Nah, ini yang sedang kita buat oleh CU maupun oleh Klasis. Bedanya adalah yang dibuat oleh CU lebih luas karena tidak hanya warga gereja, sementara yang dibuat oleh KPB Klasis itu khusus untuk warga gereja. Kami bersyukur akibat dari pengembangan ekonomi kreatif ini hasilnya tampak. Beberapa dari warga kita itu sudah bisa masukkan dagangannya di bandara yang baru ini. Jadi ada kayak kios-kios itu, dan itu tidak sembarang loh. Sementara kalau yang masuk ke Indomaret, Alfamaret itu udah cukup lama, itu banyak gitu. Nah, ini lebih cepat terserah. Selain dodol dewe gitu ya, lalu masuk ke toko modern termasuk yang di bandara, ditambah nanti dengan KPB, maka itu jelas akan membuat ekonomi kreatifnya itu betul-betul terjadi. Dan ini tinggal kita teruskan dan perjuangkan. Tugas CU Angudi Laras bersama dengan KPB adalah memastikan bahwa jaringan ini berjalan, bahkan bila memungkinkan lebih besar gitu. Karena kami juga merindukan tidak hanya jualan di bandara sama di Alfa Indo, mungkin nanti dengan Trukajaya atau dengan Sinode hal ini bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Karena memang memungkinkan dan menjanjikan gitu. Gula Jawa dari sini itu bisa diadu kualitasnya gitu. Belum lagi produk-produk yang home industry lainnya. Itu yang membuat ekonomi kreatif sudah jalan, dan kami yakin ke depan akan makin baik. Nah, saudara-saudara, dalam situasi pasca pandemi yang kita sudah tahu nanti efeknya itu mesti panjang ini, banyak ini. Yang dibutuhkan oleh kita, terutama umat beriman ya, gereja-gereja gitu khususnya, itu sekarang menurut saya bukan sekedar mewartakan Injil. Enggak. Itu harus, tapi tidak cukup itu. Bukan sekedar memberitakan Injil, tapi yang sekarang yang sangat dibutuhkan adalah melakukan Injil. Injil itu kan berita sukacita. Orang kalau lagi bisnisnya lesu, Injil yang dibutuhkan yang bisnisnya jalan.
Kalau orang lagi sakit, Injil yang dibutuhkan dia pengen sembuh. Orang yang tidak bisa sekolah atau nyekolahkan anaknya, yang dia dibutuhkan adalah anaknya bisa sekolah. Oleh sebab itu, pada masa sekarang bukan sekedar memberitakan, yang justru dibutuhkan adalah melakukan Injil. Dan kami sudah berupaya untuk itu. Siapapun bisa, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini, kita semua bisa melakukan Injil dengan konteks masing-masing. Karena kita saling kenal dan bagus, ya kalau memang memungkinkan, kenapa kita tidak share atau berbincang atau berkunjung lalu kita saling berbagi, kenapa tidak? Kita bisa. Tapi pesan saya, jangan cuma memberitakan Injil, tapi melakukan Injil. Terima kasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Matur nuwun untuk kebersamaan kita. Tuhan berkati. Selamat siang, perkenalkan saya Maria Kristiani di CU Anggun Dilaras. Saya sebagai manajer sejak CU berdiri sampai sekarang. Saya kerja di Credit Union Anggun Dilaras, satu koperasi yang didirikan pada Januari 2011, dan visi misi utamanya adalah peningkatan kualitas hidup anggota. Jadi CU ini didirikan dengan inisiasi atau inisiatif dari Klasis Purworejo, dibantu Yayasan Trukajaya Salatiga, ya, sekitar 11 tahun yang lalu. Kemudian dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat, pada saat itu kami memilih antara apakah bentuk koperasi biasa atau credit union, dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan credit union dan di launching tanggal 3 Januari 2011. Nah, credit union itu sebenarnya apa? Perbedaannya apa dengan koperasi? Nah, CU itu sebenarnya koperasi, tetapi yang membedakan dengan koperasi yang ada di Indonesia pada umumnya adalah CU fokus di pemberdayaan anggota. Jadi tidak hanya di bisnis utamanya yang simpan pinjam, tetapi bagaimana menyiapkan anggota, memberdayakan anggota agar meningkat kualitas hidupnya. Ini sesuai dengan visi kami, meningkatkan menjadi kredit union yang terpercaya dan tangguh, berkesinambungan melalui pemberdayaan anggota. Pengertian pemberdayaan sendiri bagi kami adalah membantu anggota untuk lebih bisa menolong dirinya sendiri. Jadi kami tidak sibuk menolong mereka, tetapi menyiapkan mereka untuk agar dapat menjadi menolong dirinya sendiri, menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah. Nah, yang kami sediakan apa? Produk di Credit Union Anggun Dilaras itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, simpanan, berbagai macam simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Yang kedua, pinjaman, demikian juga ada banyak disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Nah, yang ketiga itu adalah pelatihan dan pendidikan. Pendidikan awal di CU itu pendidikan dasar, di mana di situ kami mengajak anggota untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan untuk pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Dari situ kemudian dikembangkan dengan pendidikan dasar lanjutan yang namanya financial literacy. Di financial literacy ini outcome-nya adalah anggota paham benar bagaimana dia mengelola keuangannya, dan lebih lagi untuk peningkatan usaha produktif. Nah, biasanya bentukan atau outcome yang terjadi di anggota setelah mengikuti financial literacy, dia ingin mengembangkan usaha atau wirausaha dengan melakukan usaha-usaha produktif yang sebelumnya belum pernah dilakukan, atau kalau misalnya sudah punya usaha, dia mengembangkannya lagi. Nah, kemudian karena permintaan anggota dari hasil financial literacy itulah, biasanya anggota meminta pelatihan teknis. Pelatihan teknis ini kami sediakan sesuai dengan kebutuhan anggota.
Dan fasilitatornya kami carikan, kemudian nanti kami kumpulkan dan diadakan sesuai dengan bidang-bidang yang diminati oleh anggota. Yang paling tua dari pelatihan teknis ini adalah kuliner. Ini menghasilkan kelompok bina usaha kuliner yang namanya KBU Satu Hati. Nah, KBU Satu Hati ini merupakan kumpulan anggota-anggota yang mempunyai usaha kuliner. Di situ kami juga mendampingi usaha mereka, mulai dari legalitas, pengurusan PIRT, kemudian perbaikan kemasan, pengembangan produk, dan juga pemasaran. Tapi sekali lagi, yang menjadi frame dari CU Angudi Laras adalah tidak mengambil masalah anggota, tetapi mendampingi anggota agar bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang benar-benar kami pegang. Nah, kemudian KBU yang lain adalah KBU Jumputan. Ini juga mulainya dari keterampilan teknis. Jadi kami biasanya pengembangan itu dari hobi, kemudian ditingkatkan menjadi usaha. Kami juga mendampingi usaha anggota ini melalui kegiatan yang sekarang tadi sudah bisa dilihat, itu coaching klinik. Di coaching klinik ini lebih ke konsultasi secara personal, tidak dalam kelas. Bagaimana mereka mengembangkan usahanya, kemudian bagaimana mereka menjawab tantangan-tantangan yang isu-isu yang ada di dalam usahanya dan sebagainya. Kami tidak pernah bekerja sendiri, tapi kami dengan segala keterbatasan, makanya kami menggandeng banyak pihak untuk mendampingi anggota. Misalnya kalau untuk anggota UMKM, kami bekerja sama dengan dinas UMKM, kami juga bekerja sama dengan STI Raja Wali. Di situ kami mendapat banyak sekali bantuan dan pendampingan. Jadi anggota itu bertambah berdaya, tetapi tidak harus semua dilakukan oleh CU. CU hanya memfasilitasi saja. Ada juga KBU Batik, ada juga lagi KBU Rajut. Jadi sudah banyak sekali KBU yang kami hasilkan. Mulainya dari mana? Mulainya dari pendidikan. Fokus kami adalah ke pendidikan ini lebih ke perubahan pola pikir. Karena disadari atau tidak, banyak sekali program pemerintah yang untuk akselerasi UMKM ini gagal di tingkat pola pikir pelakunya. Makanya kami menempuh hal yang paling susah pada saat pendampingan, yaitu bagaimana mereka merubah pola pikirnya. Dan pada akhirnya anggota-anggota yang sudah berubah pola pikirnya ini rata-rata mereka bisa mencari solusinya sendiri. Jadi mereka jadi lebih kreatif, mereka lebih mandiri, dan mereka lebih semangat dalam berinovasi. Nah, untuk pendampingan anggota ini kami juga banyak melakukan hal, yaitu menyediakan pasar di Angudi Laras itu memakai pasar virtual. Kami menggunakan WA Group dan Telegram Group. Kami mengembangkan budaya nyugihke kancane dewe. Jadi bagaimana anggota itu saling beli. Kita tidak perlu mencari atau memasarkan kemana-mana, tapi menggunakan potensi dari komunitas yang ada. Terbukti di pandemi ini, terutama pada saat banyak UMKM itu kolaps karena tidak ada pemasaran, tidak ada penjualan, anggota kami justru menemukan cara baru dan berjualan di teman-temannya sendiri. Ini unik sekali karena kebetulan akhirnya terbentuk juga beberapa reseller. Jadi anggota itu meresellerkan produk dari teman-temannya. Jadi kolaborasi terjalin, kemudian banyak hal solusi juga yang didapat dengan menggunakan media yang sangat sederhana dan sangat dikenal di masyarakat, yaitu WA Group maupun Telegram Group. Kami juga mengembangkan pelayanan tidak hanya berbasis offline, tapi mulai tahun ini sistem komputerisasi kami sudah online dan bahkan ada aplikasi mobilenya.
Jadi anggota sudah bisa mengakses semua simpanan dan pinjamannya di Angudi Laras hanya melalui HP. Ada fitur paymentnya juga, bisa untuk beli pulsa, bayar listrik, top up elektronik, itu top up e-money, kemudian transfer antar anggota, transfer ke bank lain dan sebagainya, komplit seperti mobile banking pada umumnya. Jadi kami juga menyediakan untuk informasi anggota itu melalui Facebook, Instagram, Telegram channel, dan juga YouTube. Kami juga punya website. Nah, yang terbaru dari website kami sedang mengembangkan katalog produk online. Nah, di situ kami pakai untuk mendisplay semua produk anggota, dilengkapi dengan description dan juga dilengkapi dengan link WA anggota yang memproduksinya. Jadi pada saat ada orang yang berminat tidak perlu melalui CU, tetapi langsung ke pemilik produk. Jadi pada intinya CU tidak mengambil alih distribusi atau tidak memasarkan anggota, tetapi hanya menyediakan sarana untuk pemasaran saja. Itu yang kami selalu jaga untuk tidak terlalu terjun atau tidak masuk terlalu dalam ke usaha anggota. Untuk simpan pinjamnya sendiri, kami berusaha untuk memberikan balas jasa baik simpanan maupun pinjaman yang kompetitif. Dan so far kayaknya kalau simpanan itu sangat bersaing dengan bank, dan untuk pinjaman bahkan sangat murah. Karena memang CU sendiri itu bukan milik siapapun, tetapi milik anggota. Artinya semua keuntungan ataupun SHU itu semua kembali ke anggota. Jadi fokusnya CU itu hanya menjadi alat saja. Benefit lain yang dimiliki oleh anggota CU adalah adanya perlindungan, baik dari dengan produk-produk solidaritas yang ada. Produk solidaritas itu ada Solduka atau solidaritas duka, seperti uang kematian yang kami kelola sendiri. Jadi kalau ada anggota yang meninggal itu mendapatkan santunan. Ada juga semacam asuransi yang namanya jalinan. Kami kerjasama dengan koperasi sekunder di mana kami bergabung, yaitu di BKJU Kalimantan, yang menyediakan produk perlindungan dari sisi simpanan dan pinjamannya pada saat anggota meninggal atau cacat total tetap. Jadi pada saat misalnya ada satu anggota yang meninggal, itu simpanannya akan dikembalikan plus santunan sebesar simpanan, dan kalau dia punya pinjamannya akan dilunaskan. Tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan semua premi yang dibayarkan untuk perlindungan itu tidak dipungut dari anggota, tetapi dibayarkan oleh lembaga. Ini yang coba kami lakukan di Kredit Union Angudi Laras. Sekali lagi, fokus dan visinya adalah peningkatan kualitas hidup anggota. Ya, bagi rekan-rekan di jemaat klasis yang lain yang mungkin akan mengembangkan CU atau sudah ber-CU, kami mengajak untuk fokus ke pemberdayaan anggota, karena memang disitulah sebenarnya peningkatan ekonomi jemaat dalam arti yang sebenarnya. Karena sekali lagi, kalau kita mau memberdayakan itu tidak semata-mata mengurusi uangnya saja, tetapi harus fokus ke orangnya. Dan kami merasakan dengan CU itu kami bisa melakukan misi kita juga sebagai orang Kristen, yaitu mengabarkan kabar baik. Karena memang kami merasakan sendiri CU itu adalah kabar baik, alat yang baik pada saat kita benar-benar bisa menggunakan alat dan mengembangkan alat itu sesuai yang seharusnya. Nah, bagi masyarakat atau jemaat yang
siapa saja sebenarnya, tidak harus yang punya usaha, yang ingin untuk mempunyai alat yang tepat untuk nabung dan juga untuk mengembangkan dirinya, kapasitas dirinya, silahkan bergabung ke CU. Karena saya selalu bilang ke calon anggota, benefit utama bergabung ke CU itu bukan simpan pinjam, karena simpan pinjam bisa dinikmati di mana saja, banyak lembaga keuangan yang bisa menyediakan. Tapi benefit utamanya adalah di komunitas dan pendidikan. Komunitas di mana kita langsung bertemu dengan banyak orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan juga pendidikan di mana di sini soft skill dan hard skill disediakan segala macam pelatihan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena era ini di era disruption di mana perubahan sangat cepat, yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa selalu menyesuaikan diri atau adjust, dan itu tidak bisa lepas dari pendidikan dan pelatihan. Itu saja, semoga sharing saya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Tuhan memberkati. Nama saya Ibu Surani, biasa dipanggil Bu Rani. Saya punya usaha warung, namanya Warung Mitra Bu Rani, depan Radio Mitra, karena memang dekat dengan radio. Dampak dari COVID untuk bulan-bulan ini adalah warung yang dulunya omsetnya sampai 1 juta, ini akhirnya hanya beberapa yang laku. Misalnya dari 1 juta yuk hanya menerima bersihnya itu hanya 200. Ini dari dampak COVID. Dan tidak hanya itu, akhirnya warung Mitra ini harus tutup karena memang di Purworejo dan di mana-mana itu dinyatakan zona merah, sehingga kami selama 3 bulan lebih itu warung Mitra tidak bisa buka dan sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi dibalik semua itu, akan COVID ini, saya punya pikiran, apa harus terus tutup terus? Tentunya tidak. Langsung akhirnya saya berpikir untuk bisa jualan melalui online. Apalagi kami punya Kombas, itu masuk di dalam CU Credit Union, ini di CU Angudi Laras. Ini juga punya grup WA untuk jualan juga. Betul. Akhirnya saya berpikir untuk jualan online, dan saya kebetulan punya lele, dan pada waktu hujan deras lelenya tumpah semuanya dan kemana-mana. Dan akhirnya pagi harinya setelah sudah tidak hujan, kami cari, dan ternyata itu dia masuk di kubangan, dan akhirnya saya ambil dan saya berpikir untuk saya olah kembali. Betul. Dan akhirnya saya masak dengan mangut lele, dan banyak orang yang senang. Akhirnya banyak yang pesan melalui WA atau melalui online dari beberapa teman itu, dan itu terjadi juga. Dan tidak hanya untuk mangut lele, dan itu terus tidak hanya pada waktu itu, tetapi setiap hari akhirnya banyak orang, Bu, mbok saya pesen yang makanan ini, tongseng misalnya, saya masakan tongseng atau saya gulai, itu saya lakoni, walaupun sebetulnya saya belum begitu mampu, tetapi saya percaya kalau saya senang masak, saya bisa, mesti saya bisa. Nah, itu tinggal dari niat kita. Nah, akhirnya betul, akhirnya terjadi, dan akhirnya ada pesanan tongseng, ada gulai, dan ada rica-rica entrok, ada rica-rica ayam kampung. Dan tidak hanya itu, akhir-akhir ini justru yang banyak juga adalah
lepet jagung. Ini khas juga dari daerah Wetan, daerah Semarang, Pati itu biasanya banyak. Nah, ini makanan sudah lama sebetulnya, tetapi saya mencoba untuk saya masak, saya buat, dan ternyata itu mendapat sambutan yang sangat baik dan banyak orang yang senang, dan tidak hanya orang Purworejo, ternyata sampai Jogja pun itu terjadi. Nah, jadi dengan COVID ini tidak menjadi kita juk terus lemah atau ngelokro, tidak, tetapi kita harus bangkit, kita harus punya semangat dan punya keyakinan bahwa dengan kemampuan, asalkan kita mau, pasti bisa. Demikian. Selamat sore, kami ucapkan pada Yayasan Trukajaya dari Salatiga. Perkenalkan, nama saya Muhlasim. Tempat tinggal saya di Desa Sidorejo, RT 2 RW 4, Kecamatan Purworejo. Usaha saya membuat keripik degan, ya, yang saya rintis mulai tahun 2018, ya. Berkat Tuhan sampai saya kenal CU mulai tahun 2011, ya, menjadi anggota CU. Waktu itu saya hanya mendaftar menjadi anggota yang pasif, kemudian dioyak-oyak sama Mbak Siwi, Mbak Ria untuk ikut apa itu FL. Akhirnya saya ikut FL, dan di setiap anggota CU harus mempunyai usaha dan berproduksi. Saya membuat pertama keripik daun singkong, saya buat, namun karena sesuatu hal saya tidak aktif berproduksi ke keripik daun singkong. Kemudian saya mencoba untuk membuat keripik degan atau keripik yang dibuat dari kelapa muda, yang saya serut, kemudian di oven lalu digoreng. Ada dua varian, original dan manis. Itu semua berkat pelatihan dari CU, dan berkat Tuhan juga untuk keripik degan sudah ber-PIRT, dan tahun 2020 ini diikutkan fasilitasi halal oleh Dinas KUKMP Purworejo, dan sekarang sudah berlabel halal. Berkat Tuhan juga udah kurasi bandara di MIA lolos, dan sekarang sudah ada di galeri UMKM Jawa Tengah di bandaranya Yogyakarta. Nah, monggo bagi saudara-saudara, teman-teman yang berkunjung ke Jogja lewat bandaranya, monggo bisa membeli oleh-oleh keripik degan dari Purworejo.